pengkhianatan, kehilangan kekuatan. Kiran diambang kematian. Siapa dalang di balik semua ini? Saksikan kelanjutan kisah menegangkan kebangkitan klan Phoenix Merah. Judul, Kebangkitan Klan Phoenix Merah, Bab 2 Bagian Kedua. Author, Jimmy Chu. Hari masih gelap saat Kiran terlelap akibat efek teh bunga krisan. Suara langkah sepatu besi bergema di lorong penjara bawah tanah, memecah keheningan. Dari balik jeruji, 5 kepala terjulur, penasaran. Tidak biasa pengawal kaisar datang pagi-pagi. Suara berderak keras terdengar saat gembok dibuka satu persatu. 2 tentara suci, mengenakan zirah dan helm besi, mengincar sel Kiran. Rasa ingin tahu para tahanan semakin membesar. Beberapa menahan diri untuk tidak bertanya, sementara yang lain berani bersuara. Apa dosanya? Dia masih muda, tanya seorang pria tua dari sel sebelah. Diam, teriak tentara, menatap tajam. Jangan menambah keributan. Namun, pria tua itu berteriak keras, suaranya bergema. Dia tahanan penting. Dia akan dihukum pancung. Kejahatannya jauh lebih besar daripada kami semua. Keributan pun terjadi. Teriakan orang tua itu disambut sorakan dari penghuni sel lainnya. Bravo! Hidup pendatang baru yang akan dihukum pancung. Suara-suara itu mengguncang dinding penjara. Wajah kedua tentara suci itu pucat mendengar teriakan yang semakin membesar. Mereka menyebut klan terlarang. Apa yang harus kita lakukan? Bisik salah satu tentara. Dengan anggukan setuju, salah satu tentara maju ke jeruji. Dalam setiap sel, mata para penghuni menatap dengan tantangan, meski ada kegelisahan. Rasakan ini. Upah untuk penjahat, tentara itu mengeluarkan tongkat panjang dengan permata biru di ujungnya. Banyak yang suka mendengar cerita di channel ini, segera like, follow dan subscribe untuk menerima pemberitahuan cerita menarik lainnya. Kilatan menyambar dari permata itu, menyiratkan ancaman mematikan. Tentara itu menjulurkan tongkat ke dalam sel pria tua dan membentak, "Klan Phoenix Merah? Apa kamu sudah bosan hidup?" Pang! Kilatan biru memancar, melumpuhkan pria tua itu. Tubuhnya kejang, lalu jatuh tak sadarkan diri. Tentara itu melanjutkan ke sel berikutnya, menyetrum satu persatu hingga mereka terjatuh, pingsan tanpa suara. Kepuasan samar tergambar di wajahnya saat ia kembali ke sel Kiran. Kawannya menatap penuh pertanyaan. Tanpa jeritan, 5 narapidana tersengat, hanya suara gedebuk tubuh mereka yang jatuh. Tentara itu memberi kode, mengiris lehernya, lalu tersenyum dingin. Bagus, kata kawannya singkat. Salah satu dari mereka mengangkat tangan, menunjukkan botol obat kecil. Uap putih mengepul saat penutupnya dibuka. Dia akan sadar setelah mencium bau ini. Kita bisa berpesta sesuai perintah, ujar pemimpin tentara, senyuman jahat terukir di wajahnya. Begitu botol didekatkan ke hidung Kiran, pemuda itu batuk keras. Uhuk, uhuk. Matanya terbuka, setengah terpejam, mencoba menyesuaikan diri. Kiran merasakan kepalanya berat, seolah ada beban yang tak bisa diangkat. Ia berusaha membuka matanya, namun terasa lengket. Pusing menyerang kepalanya, perasaan tak enak menyelimuti tubuhnya. Kenapa aku harus bangun? Biarlah aku tidur lebih lama, gumamnya dalam hati. Namun, rasa sakit menyentak ulu hatinya, seolah ada tangan kasar mencengkeram jantungnya. Bangun, bocah busuk. Kamu harus segera menghadap pengadilan raja, suara keras itu menyentak kesadarannya. Kepalanya berdenyut, setiap detik terasa berat. Kiran berusaha membuka mata, melihat 2 tentara suci dengan senyum sinis. Bangun, bodoh, teriak salah satu dari mereka. Kamu pikir raja akan menunggumu selesai tidur? Setelah bertahun-tahun latihan ketat di Sanctuary of Wisdom, Kiran mampu menahan sakit.
Setiap pukulan menyakitkan, namun tidak cukup untuk mematahkan tubuhnya. Kalian akan menyesal, desis Kiran, saat kekuatan dan kesadarannya pulih. Dengan cepat, ia bersiap mengucapkan mantra kutukan, Black Hole, serangan mematikan yang bisa menguras energi dua tentara suci itu. Namun, kejutan menghantamnya. Kenapa semua kekuatanku hilang, pikirnya bingung. Mengapa energi spiritualku tak mau bekerja? Wajah Kiran memucat. Mengapa sihirku tak bekerja? Bahkan sihir tingkat rendah pun tak bisa aku panggil. Dua tentara suci tertawa terbahak-bahak, menikmati saat Kiran menyadari kehilangan kekuatannya. Mau coba-coba membuat sihir serangan? Jangan mimpi! Kalung sihir gelap di lehermu itu memblokir semua kekuatanmu, ejek salah satu tentara. Tepat! Sekarang, kamu sudah menjadi tawanan kekaisaran Qingchang, tambah yang lain. Telinga Kiran berdenging. Semua kejadian terasa seperti petir yang menyambar. Teh. Bunga krisan? Master Cho, bisiknya dalam hati, matanya membesar saat ingatannya kembali. Wajahnya semakin memucat. Semua kepercayaan diri ambruk. Aku dijebak. Master Cho yang menjebakku, desis